Pasar Batu Rawabening Jatinegara kini menjadi pasar batu terbesar se-Asia Tenggara. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Inilah kota saya, My City View. Tren batu yang sempat tinggi di era 2014 hingga 2015 tidak lepas dari keberadaan sentra perdagangannya di Jakarta Game Center, Pasar Rawabening, Jatinegara, Jakarta Timur. Inisiasi dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Jakarta saat itu Fauzi Bowo yang juga penggemar batu mulia. Akhirnya, Pasar Batu Mulia resmi didirikan pada 2010. Peminat batu permata ya khususnya ya. Batu permata sih internasional sih. Hampir dari seluruh negara sih ada peminatnya dia. Relatif umum ya, termasuk mulia, ada semi mulia, ada batu lokal atau batu-batu yang dianggap keramat gitu kan. Semuanya booming, batu lokal, batu permata juga ikut naik lah ya. Tapi kalau misalnya batu permata sih tetap stabil aja sampai sekarang ya. Tetap ada peminatnya soalnya, peminatnya sendiri itu kalau batu permata. Batu-batu yang agak unik gitu kan, seperti batu-batu yang dikeramatkan, batu-batu yang alam yang benar-benar seperti mengandung sesuatu bagi orang yang mengenalnya. Sedikit berpengaruh sih pasti ya, sedikit berpengaruh, tapi ya tetap itu kan udah hobi ya orangnya. Tapi kalau Rawabening ini udah berapa kali booming sih, dari zamannya kristal, dari zamannya kerikil, itu naik sampai dulu boleh dibilang pasar Rawabening ini angker bagi wanita. Kenapa tuh? Karena wanita itu takut masuk ke pasar ini nih, karena semua kan laki-laki dan tampangnya kan boleh dibilang serem-serem. Nah semenjak zaman yang kristal, kerikil ini, mohon maaf nih, kalangan artis pun masuk gitu. Rata-rata kalau permata dari luar, kebanyakan dari luar, dari Sri Lanka, dari Afrika, dari India, ada juga. Harga batu yang ditawarkan pun sangat beragam, bahkan hingga miliaran rupiah. Kalau yang paling murah mungkin ini ya, saya yang ada sekarang ini garnet, Malaya garnet. Kalau ini sekitar 1,5 juta sudah diikat perak, ikatannya perak gitu. Kalau dari batu mulia ini ada ukuran dari 4C, cutting, color, clarity, dan karat. Baru ketemu cost. Jadi dari kesempurnaan 4 itu menghasilkan harga. Tapi dari harga tadi itu kan menghasilkan lagi 5C lagi, itu sertifikatnya tuh dari mana? Kalau yang mahal mungkin ada ini ya, ruby juga, ruby Mozambik tapi no hit. Kali ini yang standar aja, yang harga masih di bawah 20 jutaan. Ini buka harga 150 juta. Nah, kalau nggak berlian, ruby, sapir, jamrud, sama ketai. Ada lagi batu-batu sultanit dari Turki. Pasar yang jejaknya dimulai sejak kurun 80-an di tepi Jalan Jenderal Urip Sumoharjo ini berdiri di atas es area seluas 1,4 hektar. Nyaman dan modern dengan 1.000 kios dengan total 300 hingga 400 kios menawarkan beragam batu permata. Oh, ribuan mungkin ya kalau misalnya jenis batu ya, banyak sih, hampir semua itu ada sih di sini ya. Di sini batu-batuan dan pendukungnya ya, kayak aksesoris, kayak macam tempat-tempat kotak-kotaknya, kalung-kalung aksesoris, mutiara, berlian, sama yang lain juga ada ya, keris-keris Dari obat, permata, termasuk keris, barang-barang antik, barang-barang yang kuno gitu kan, yang
dianggap ada apanya gitu. Sebenarnya kalau batu mahal, batu murah sama-sama asli sih sebenarnya gampang ya. Dari kasat mata aja bisa tahu kita warnanya, kebersihannya, ukurannya gitu kan. Karena batu-batu itu punya kandungan materialnya beda, seratnya beda, terus warnanya beda. Biasanya kalau misalnya batu asli ada serat-seratnya, terus warnanya juga nggak sebagus yang sintetik lah. Sebenarnya kalau dibilang pedagang ada nggak yang nakal itu, saya pikir sih pasti ada. Mungkin kalau oknum mungkin ada aja kali ya, cuman sampai saat ini saya pribadi belum pernah ketemu gitu, tapi dengar-dengar cerita sih ada aja gitu. Jadi bukan sekedar pedagang aja, pembeli juga ada yang nakal. Oh ada di sini buat asah batu atau gosok batu juga ada, masang-masang batu juga ada. Kalau di sini komplit, alhamdulillah ada dari pengasahan, pengatingan, krum, ada. Kita keluar siap pakai udah bisa. Kalau gosok batu gitu sekitar 50.000 ya. Kalau misalnya pasang ya mungkin sekitar 50.000 juga satu ya, kurang lebih segitulah. Jadi batu itu ada yang punya risiko tinggi, jadi kita lebih baik kasih dia lebih supaya dia lebih hati-hati gitu. Bukan di lahan parkir gitu ya. Jadi Ramayana itu di lantai 2. Pedagang batunya di lantai dasar. Kalau dulu ya mungkin sekarang ya lebih ramai lagi. Karena mungkin peminatnya baru kalangan-kalangan aki-aki, maksudnya orang-orang yang ini kan. Sekarang tuh lebih dihargai dengan barang-barang ini, karena barang-barang ini kan dianggap batu mulia, jadi jarang dan kualitas tertentu tuh sulit. Sebagai pemain lama, Umar dan Taufik sudah mengalami masa pasang surut. Akhirnya, berlakulah hukum pasar di mana jumlah barang di pasaran lebih banyak dari jumlah permintaan. Pasar batu kini belum sepenuhnya bangkit setelah para pedagangnya dihantam pandemi COVID-19. Lambat laun, kebanyakan dari pedagang memilih berjualan secara daring alias online. Di laman itulah komunitas-komunitas di Rawabening mengulas satu persatu batu mulia dari berbagai Indonesia, mulai dari bentuk, proses penggalian, pengolahan, dan seterusnya.